Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal sisi polusinya kendaraan listrik atau dari sisi solar panel juga ya. Jadi apa jenengnya? Selama ini kan dianggap bahwa apa yang apa teknologi motor listrik solar panel itu hijau. Ya, kemarin juga penulis sudah bahas Nikuba ya. Nikuba itu katanya hidrogen, karena hidrogen katanya hijau. Nah, kalau keluaran Nikuba itu sesuai dengan klaimnya, yaitu hidrogen, salah malah justru. Nikuba itu menghasilkan polusi NOx kalau misalnya keluarannya hidrogen. Jadi hidrogen kalau dibakar, kalau diledakkan, akan menghasilkan nitrogen oxide. Dari mana nitrogennya? Ya dari udara luar, dari udara bebas. Selama Nikuba itu masih menyedot udara dari luar, maka ia akan menghasilkan NOx. Terus penjelasannya di video sebelumnya. Terus untuk motor listrik ya nggak ada yang seperti itu. Tapi polusinya nggak langsung kelihatan, nggak langsung dari motornya gitu ya. Jadi polusinya itu terutama karena satu, sumber listriknya, yang kedua adalah baterainya. Ya sebenarnya sih motornya penggerak listriknya juga ya, dinamone ya, itu juga sumber polusi. Karena motor listrik kan kebanyakan DC. Kalau DC itu butuh ada magnet. Beda dengan yang motor listrik, penggerak listrik AC ya, yang kayak Tesla gitu, kayaknya nggak ada magnetnya ya. Tapi sebagian besar pakai magnet. Kalau magnet berarti butuh logam langka, namanya logam langka ya, pasti habis ya. Walau mungkin ada perkembangan teknologi magnet, teknologi ini tapi tetap tidak bisa terpisahkan dari logam langka. Makin makin efisien motor listriknya, makin butuh komponen langka. Kalau pakai komponen langka ya sudah nggak sesuai dengan azas terbarukan lagi kan. Terus dari mananya dulu? Dari listriknya. Listrik kalau di Indonesia itu sumbernya tidak dari sumber terbarukan. Belum. Sumbernya dari bahan ya itu sekarang ini antara solar atau batu bara. Tapi mengingat harga minyak harga minyak bumi makin mahal, maka ya jadi harus mencari alternatifnya kan, batu bara. Jadi sepertinya sekarang produksi listrik itu dari batu bara. Ya kalau batu bara modern sih bersih ya, walau tetap ya, ada arang macam-macam, tetap ada karbon dan macam-macam. Tapi kalau pembakarannya sudah nggak sampai bau asap ke seluruh daerah gitu, enggak.
sudah lebih bersih. Cuma ya tetap aja ada polusi di situ. Namanya batu bara dibandingkan dengan bensin ya lebih minim bensin ya. Lebih minim bensin. Jadi secara polusi ya batu bara ya dianggap lebih lebih berpolusi lah daripada mesin bensin. Jadi kalau membandingkan polusi ya harusnya pakai asumsi itu. Dan pembangkit listrik Indonesia jangan disamakan dengan luar negeri. Mungkin kalau di luar negeri kayak Singapura itu pada hitungannya kan lebih lebih fair ya. Dari efisiensi ya, sumber listrik sinar solar panel itu sebenarnya cuma 20% atau kurang. Katanya ada perkembangan teknologi tapi ya nggak pernah terwujud lah sampai sekarang. Masih 40%. Tapi ya wis bebas toh, tinggal dihitung luasnya aja. Cuma ya masalahnya ya dari solar panelnya sendiri pun itu disebut masih belum hijau. Saya penulis belum baca lengkap referensi itu mengapa kok solar panel itu masih berpolusi. Kalau nggak salah dari bahan pembuatan monokristalin, polikristalinnya itu ya yang membuat solar panel tidak hijau. Dari sisi solar panel itu ternyata masih butuh baterai juga. Kenapa? Ya untuk nyimpan listriknya. Kecuali kalau ngecasnya cuma dilakukan siang hari saja. Tapi kan masalahnya listriknya dibutuhkan untuk malam, terutama di Indonesia ini. Masalahnya itu. Jadi listriknya itu disimpan di mana? Dan ternyata butuh baterai. Jadi yang jadi kendala terutama untuk sekarang bisa listrik bebas itu adalah menyimpannya. Karena kayak yang lain-lain ya, kayak bendungan, PLTU, PLTA ya, sorry. Kan itu listrik dihasilkan langsung kan ya. Pingin listriknya lebih banyak, pintu airnya dibuka lebih banyak sehingga listriknya lebih besar. Kayak gitu kan. Dibuat seefisien mungkin. Debit listrik diatur berdasarkan debit air yang keluar dari waduknya. Nah kalau matahari kan enggak ada kayak gitu. Matahari ya usah noe gitu ya. Kalau langitnya warna putih, udah chemtrails gitu ya. Ya wis nggak bisa maksimum pancaran sinarnya. Kena polusinya pesawat. Terus kalau mataharinya terbenam, ya wes nggak ada listrik lagi. Nah, untuk nyimpen itu butuh penyimpanan. Yang sementara sekarang ini ada dua alternatif. Yang satu adalah baterai, aki. Yang nomor dua adalah hidrogen. Kok bisa hidrogen? Karena sinar mataharinya dipergunakan untuk melakukan proses elektrolisis yang menghasilkan hidrogen 99,99% murni. Jadi menghasilkan hidrogen yang sangat murni sekali sehingga bisa aman disimpan. Jadi hidrogen itu hanya bisa disimpan dengan aman kalau nggak ada kandungan oksigennya. Kalau ada oksigennya bisa meledak. Jadi
Yang pertama pakai baterai, yang kedua pakai hidrogen. Hidrogennya nanti dimanfaatkan kendaraan sebagai bahan bakarnya kendaraan fuel cell. Fuel cell itu adalah alat yang merubah hidrogen menjadi listrik. Jadi masukannya adalah hidrogen dan udara luar. Nanti bereaksi akan menghasilkan listrik. Keluarannya adalah air. Jadi fuel cell modelnya seperti itu. Yang jadi kendala tetap baterai juga. Penyimpanan juga hidrogen, karena hidrogennya rawan meledak. Nggak sembarang orang bisa eksperimen pakai hidrogen ini, fuel cell ini, karena hidrogen butuh penyimpanan yang aman, dan penyimpanan yang aman itu sulit. Hidrogen sudah ada kasus pom bensin, tempat gas yang meledak di Korea Selatan, padahal Korea Selatan negara maju ya. Nah, terus sekarang ke masalah baterai akinya ya. Jadi dari sumber listriknya ya wes itu. Yang listrik konvensional yaitu masalah polusi. Walau waduk bendungan itu juga dikatakan jadi sumber polusi juga, entah mengapa. Jadi katanya ikan-ikan mati, nggak ada ikan hidup atau apalah, entah ya kenapa kok bendungan listrik kok disebut polusi juga. Tapi ada yang ngomong gitu ya, otomatis butuh tempat yang banyak ya untuk nyimpen airnya itu ya. PLTA kita ada berapa sih? Sekarang masih aktif apa enggak? Terus yang energi bersihnya juga bermasalah, karena ya solar panelnya juga menyebabkan polusi. Apalagi kalau pakai sumber listrik dari batu bara, wah makin banyak polusinya. Terus dari sisi baterai motor listrik itu sumber polusi, yang terutama katanya dari penambangannya itu sangat merusak lingkungan katanya. Jadi bahan kobalt itu penting untuk jadi faktor yang melengketkan antara litium dengan elektrode lain yang ada di akinya. Nah, penambangan kobalt itu sangat merusak lingkungan, ada pencemaran macam-macam gitulah ya. Terus namanya penambangan nggak bisa betul-betul ramah lingkungan. Nulis ada video entah video apa, nikel, tapi ya penambangan nikel. Kalau nikel beda lagi. Kalau nikel itu untuk stainless steel ya. Ditunjukkan kerusakan lingkungan karena penambangan nikel ada. Terus habis itu baterainya sendiri merupakan sampah lingkungan yang berbahaya, masuk limbah B3 lebih ya mungkin ya.
pokoknya limbah berbahaya. Jadi baterainya itu ya sebenarnya baterai biasa juga ya, yang aki hitam apa timah juga itu sebenarnya nggak boleh dibuang di lingkungan. Nah kalau yang litium lebih berbahaya lagi ya. Nanti penulis cari tahu bagaimana sih bahayanya, apa racunnya. Kalau motor ya limbah berbahaya itu kan oli ya, karena ada sisa pembakaran yang masuk ke oli, dan sisa pembakaran ini akan meracuni lingkungan. Jadi racun di oli itu sumbernya adalah dari sisa pembakarannya, bukan dari bahan olinya sendiri, tapi sisa pembakaran yang masuk ke oli. Perhatikan itu ya. Jadi mau olinya sedikit atau banyak ya, kuantitas yang dikeluarkan oleh motor sama kalau kita buang di lingkungan. Nggak ada bedanya oli full sintetis dan mineral ya, karena sumbernya dari motornya. Dan oli makin sintetis malah makin sulit terurai. Kalau sulit terurai ya itu merusak lingkungan juga. Nah, balik lagi lah ke apa jenenge, ke baterai ya. Karena baterai itu mencemari lingkungan, maka butuh ada daur ulang. Daur ulang ya sudah ada solusinya sih. Solusinya adalah sistem swap, sistem baterai tukar. Cuma ya sekarang ini masih jarang yang usaha baterai tukar. Mungkin cuma di Jakarta tok mungkin ya. Karena ya penulis selama ini lihat pinggir jalan kiri kanan nggak lihat ada yang menyediakan tukar baterai untuk motor listrik ya. Jadi ya masih belum siap ya untuk sekarang ini. Belum siap negara kita untuk listrik itu. Harus ada perusahaan khusus motor listrik yang menyediakan nggak cuma motor listriknya, tapi juga sistem penukaran baterainya yang bisa menyeluruh gitu ya. Kita nggak bisa mengharapkan pabrikan Jepang dalam hal ini, karena pabrikan Jepang sendiri belum siap, masih kalah sama Taiwan ya. Di Taiwan wah wis guru nomor 1, menyediakan gerai penukaran baterai sama motor listriknya dengan bentuk macam-macam. Gogoro nomor 1 di Taiwan. Bahkan Yamaha pun sampai nunut Gogoro, Suzuki pun sampai nunut Gogoro juga. Jadi Suzuki minta buatkan Gogoro ini loh, model untuk Suzuki-nya gitu ya. Tapi yang buat Gogoro bukan Suzuki. Segitu hebatnya ya Gogoro ya. Nah kalau Indonesia iya masih jauh ya. Apalagi desainer Jepang itu kan mereka itu agak pongah gitu ya, males nguji di Indonesia. Motor itu desain untuk Jepang semua. Jadi ya suspensi, oli mesin itu cuma cocok untuk Jepang, nggak cocok untuk Indonesia. Motor listrik ya rasanya kayak gitu juga, cuma cocok untuk Jepang, nggak cocok untuk Indonesia. Makanya motor listrik adanya ada di Bandung, bukan di Jakarta, kayak gitu ya kayaknya ya. Kawani dan mereka. Nah ya wes lah itu aja ya. Jadi kalau misalnya beli motor listrik atau mobil listrik tujuannya untuk lingkungan, jangan.
negara kita masih belum siap. Listriknya masih listrik batu bara. Solar panel ya belum ada. Yang untuk solar panel aja ya, kan itu katanya hijau, tapi kan implementasi enggak marak. Oh ya, mengapa kok seperti itu? Ya karena yang satu mahal, yang kedua nggak memberikan keuntungan lain. Penghematan juga tidak seberapa, nggak balik modal masih. Mungkin ada yang berharap, wah aku 1 tahun 5 juta listriknya ya misalnya. Cari apa yang instalasi listrik 20 juta gitu ya, jadi 4 tahun bisa balik modal. Nggak bisa. Belum lagi sekarang ada ya istilahnya sistem apa ya, bola pokoknya sistem aneh PLN yang ya padahal pelanggan ngasih listrik ke PLN loh ya, tapi nggak banyak untung. Terus belum lagi yang listriknya betul-betul mandiri, itu juga butuh penyimpanan juga ya, ternyata juga butuh izin ke PLN ya, entah bayari berapa ke PLN itu. Genset juga butuh bayar ke PLN, butuh izin ke PLN. Entahlah kalau yang soal gitu-gitu penulis nggak ngerti, tapi yang jelas kalau beli motor listrik atau kendaraan listrik jangan melihat dari sisi polusi. Masih belum. Listriknya Indonesia belum hijau. Kalau listriknya aja belum hijau ya percuma kan. Tapi kalau listrik sudah hijau nanti jangan kaget kalau biayanya naik 2 kali atau 3 kali lipat ya, karena segitu ongkos listrik yang dalam tanda kutip tidak yang terbarukan ya, mahal listrik terbarukan itu. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.